Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan yang saya muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk duduk di majelis dengan berbagai macam kemudahan yang Allah berikan. Dan sekali lagi pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena lagi-lagi Allah memberikan nikmat bagi kita untuk mengisi sesaat dari long weekend kita dengan berekreasi ke salah satu taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melintasi taman dari taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Duduk sejenak, kata Nabi SAW. Dan yang dimaksud taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Dan kita harus bersyukur semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak semua orang seberuntung kita, hadirin. Waktu beberapa tahun yang lalu saya di Riyadh dalam waktu yang gak lama sebenarnya. Itu ketika kita datang lalu kita masuk kamar asrama, ternyata di kamar tersebut sudah ada penuntut ilmu dari Cina. Dia lebih muda dari kita-kita, tapi semangatnya luar biasa. Dia berangkat dari Cina seorang diri, hanya ingin menuntut ilmu agama. Dia pengen belajar di salah satu kampus, tapi dia nggak berhasil mendapatkan sarana atau medianya. Dia nggak bisa dapatkan visa penuntut ilmu, tapi dia nggak putus asa tuh, hadirin. Dia menyatakan, bagaimana saya bisa sampai di sini, atau bagaimana saya bisa ke Mekah atau ke Madinah atau ke Saudi untuk bisa belajar agama. Akhirnya ada yang nawarin visa bisnis. Tanpa berpikir panjang, dia ambil visa bisnis tersebut untuk berangkat ke Haramain. Bukan visa sebagai pelajar atau mahasiswa, visa bisnis. Visa bisnis itu setiap sebulan sekali dia harus keluar, perpanjang, atau dia paling nggak keluar terus balik lagi ke Saudi. Dan itu semua modal nekat. Bayangkan orang Cina nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa. Dan kita tahu bersama, secara umum Saudi itu orang jago bahasa Inggris saja susah di Saudi. Ini modalnya cuma bahasa Cina doang. Tapi intas dukillaha yasduka tuh, hadirin. Nabi mengatakan jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Sampai tuh di asrama. Sampai. Kita nggak tahu dia pakai bahasa apa. Intinya begitu masuk kamar, dia ada aja di kamar itu. Dan orang pegawai asrama, jangankan bahasa Cina, bahasa Inggris nggak ngerti. Mereka hanya ngerti bahasa Arab. Dia nggak bisa bahasa Arab sama sekali.
nggak bisa bahasa Inggris, yang dia bisa hanya bahasa Cina. Tapi kalau ingin belajar sampai tuh, sampai. Dan sampai sana bukan jadi murid, akhirnya dia datang minta izin untuk diperkenankan duduk di kelas sebagai pendengar di kelas bahasa di i'dad awal, di kelas semester awal sebagai pendengar, bukan sebagai murid resmi. Enggak, dia visanya bukan visa mahasiswa. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini udah beruntung banget. Yang antum harus pikirkan, bagaimana antum menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ketika Allah mempertanyakan nikmat ilmu dan nikmat media yang Allah kasih pada saat ini. Jangan sampai kita termasuk ke dalam ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena nggak ada alasan. Saudara-saudara kita itu sampai sekarang jalan tuh, modal nekat untuk bisa belajar. Jadi nggak ada status, belum. Jadi jangankan diterima, nyampe aja untung-untungan tuh, nyampe untung-untungan. Tapi kalau dia jujur, Allah mudahkan. Intas tukillah yastuka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Maka bersyukurlah pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk, kita bisa bersimpuh di majelis rutin kita dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau udah dimudahkan gini, nggak rajin, nggak istiqomah, aduh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan sampai kita tercap sebagai orang-orang yang kufur nikmat, karena sampai kena kufur nikmat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, azabku sangat pedih. Dan ayat ini jangan dibawa hanya nikmat harta, nikmat tahta, nikmat wanita. Ini ayat nikmat ilmu nih hadirin, nikmat majelis. Jadi kalau udah kajian di mana-mana tetap nggak punya waktu, kufur nikmat kita di hadapan Allah. Atau kita datang tapi nggak serius, kufur nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita camkan bersama-sama hal ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka bersyukur dan bersyukurlah kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan dan sucikanlah. Apa makna pakaian? Tenang, jangan emosi, sabar. Menurut dua imam besar yang kita sebutkan kemarin, dan siapa dua imam besar tersebut? Antum? Imam siapa? Mujahid dan imam? Imam siapa? Terus? Masya Allah, luar biasa. Mana nih? Jazakallah khairan. Akhwat dengar nggak tadi jawabannya? Enggak, ya udah jawab kalau gitu. Apa makna pakaian dan siapa dua ulama besar yang mengatakan hal demikian? Ada akhwat?
Ada Ustadz sebentar. Ya, silakan. Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Basri, Ustadz. Yakin, Mbak? Imam Al-Baihaqi, Ustadz. Berubah lagi. Yakin, Mbak? Itu kajian di mana kemarin tuh? Kayaknya bukan kajian di sini deh. Kurang tepat, Mbak. Siapa yang bisa bantu beliau? Ada Ustadz. Siapa? Agak cepat apa? Iya Ustadz. Musyawarah dulu. Jauh Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Jawabannya Imam Hasan Al-Basri dan Sulaiman Al-Ammas. Apa tafsirnya? Untuk Hasan Al-Basri, dahulu para sahabat tabi'in yang senior selang mengaji berapa lama terjadi perubahan pada kekhusyuannya. Orang penuntut ilmu harusnya jarang marah, tidak lebih karena ada ketenangan di hatinya. Pola hidup pun berubah. Untuk Sulaiman Al-Amas, dulu seorang sahabat tabi'in belajar satu hadis saja akan terlihat ilmunya dalam perilakunya. Tidak ingin menjadi murid yang terlihat ilmu dalam perilakunya. Jadi cukup dengan satu hadis, perilaku, pakaian, dan lisannya ada perubahan. Itu ya. Benar nggak tuh? Pertanyaannya apa sih, Mbak? Ya, kenapa Ustaz? Pertanyaannya. Pertanyaannya dua imam, sebentar Ustaz. Pertanyaannya makna pakaian menurut dua imam besar. Siapa yang dimaksud dari dua imam besar itu? Mbak. Ya. Saya tanya tafsir dari surat Al-Mudaththir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkan dan sucikanlah. Apa tafsir pakaian dalam ayat ini? Bukan itu, Mbak. Ya, afwan. Benar, tapi nggak cocok sama pertanyaannya. Bisa? Enggak. Bisa nggak, Mbak? Mbak, jangan pulang, Mbak. Bisa nggak? Bisa apa tidak? Ganti orang, Ustadz. Ya, karena jawabannya, karena penjelasannya benar, walaupun jawabannya salah, dia penjelasannya benar, tadi dapat hadiah. Ya udah, siapa yang bisa jawab terakhir? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disebutkan oleh Imam Qatadah dan Imam Mujahid rahimahullah, dijelaskan dalam tafsir Al-Baghawi, maksud ayat tersebut adalah yaitu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan jiwanya. Iya, betul. Pakaian di sini adalah jiwa sebagaimana yang dikatakan Imam Mujahid dan Al-Imam Qatadah. Jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan bahwa
kita penting untuk memperhatikan hati dan jiwa kita, karena inti sukses atau tidaknya kita itu ada pada hati dan jiwa kita. Karena itulah wadah, itu adalah wadah untuk ilmu, itulah tempatnya ilmu. Fi qulubil ladzina utul ilma, di dalam fi suduril ladzina utul ilma, di dalam dada atau hati orang-orang yang berilmu. Maka sukses atau tidaknya saya dan antum semua dalam datang ke pengajian, dalam mengkaji buku-buku para ulama, itu bukan terletak pada kecerdasan kita, bukan terletak pada kuatnya hafalan kita, namun bagaimana setiap kita berkompetisi untuk membersihkan dan menata hati dan jiwa kita. Bagaimana hati kita penuh dengan nilai-nilai tauhid kepada Allah, iman kepada Allah, ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang harus kita camkan adalah ayat yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Kita beri kesempatan kepada Ustadz kita, Ustadz Cecep hafizahullah, untuk membaca surat Fatir ayat 28 yang dibawakan al-Imam Ibnu Jama'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif al-imam Badruddin Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'at al-Kinani rahimahullah wa rahima walidayhi wa rahima masyaikhahu wal muslimin ajma'in. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Fatir al-ayat thamina wal ishrun. Iya, ini ayat Masya Allah hadirin sekalian. Berkata al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu atau para ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu, hanyalah orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Surat Fatir ayat 28, dan ayat ini sangat urgent di dalam dunia ilmu. Bahkan hadirin sekalian, saking pentingnya ayat ini dalam dunia ilmu, Al-Imam Ibn Rajab itu memiliki risalah khusus dalam membedah ayat ini. Beliau berikan nama risalah beliau atau buku beliau dengan judul Al-Kalam ala qawlihi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Penjelasan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menjelaskan dari surat Fatir ayat 28 bahwa inti dari ilmu adalah rasa takut, bukan hafalan, bukan nilai IPK seseorang yang baru lulus dari fakultas syariah atau fakultas hadis. Abdullah bin Abbas, beliau menyatakan, man khasyallah fahu alim. Barang siapa yang takut kepada Allah, dia adalah seorang ulama. Jadi Abdullah bin Abbas nggak mengatakan orang yang IPK-nya 4,9 misalnya. Nggak, soalnya kalau di Timur Tengah itu skala 5 hadirin.
Antum jangan shock dulu. Iya, beda sama di, ini kan kita skala 4 ya. Maka dia alim. Enggak. Ibn Abbas mengatakan, man khasyallah fahuwa alim. Barang siapa yang takut kepada Allah, dialah ulama. Dialah ulama. Dan ini bukan ucapan Abdullah bin Abbas semata. Ini juga penjelasan Imam Mujahid, Al-Imam Sya'bi. Beliau mengatakan, al-alim man khafallah. Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah takut kepada Allah bukti tentang sebuah ilmu. Wa kafa bil iktirari billahi jahla, dan cukuplah tertipu dengan ayat-ayat Allah, dengan ampunan-ampunan Allah, sehingga dia maksiat, bukti bahwa dia adalah orang yang bodoh atau sebuah kebodohan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inti dari ilmu itu adalah rasa takut. Semakin kita berilmu, semakin takut kepada Allah. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang meremehkan Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Lalu Imam Ahmad ditanya tentang ulama ini, yang satu ini namanya siapa? Imam Ma'ruf Al-Karhi. Lalu pertanyaannya agak tajam, hal kana ma'hu ilmun? Emangnya dia punya ilmu ya Imam Ahmad ya? Jadi Ma'ruf Al-Karhi itu emangnya punya ilmu? Dalam riwayat yang lain yang dibawakan Imam Zahabi, qasirul ilmi, itu orang bukan nanya lagi, langsung memvonis, langsung menjust Imam Ma'ruf Al-Karhi, Al-Karhi. Qasirul ilmi, dia itu ilmunya cuman sedikit, gak banyak. Jadi Ma'ruf Al-Karhi itu ilmunya sedikit, qasirul ilmi. Apa kata Imam Ahmad? Amsik, jaga mulut ya, diem, jangan ngomong begitu. Kata Imam Ahmad, wa hal yuradu minal ilmi illa ma wasala ilaihi Ma'ruf. Bukankah inti ilmu apa yang sudah berhasil diwujudkan oleh Ma'ruf Al-Karhi? Jadi kata Imam, inti ilmu adalah yang berhasil beliau wujudkan. Apa maksudnya? Dijelaskan dalam riwayat yang lain, kana ma'ahu aslul ilmi, dia memiliki intinya ilmu. Khasyatullahi azza wa jal, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ahmad nggak terima Ma'ruf Al-Karhi dijatuhkan. Kata Imam, amsik, tolong jaga mulut, diam, tutup tuh mulut, kata Imam Ahmad, jaga lisan Anda, jangan ngomong sembarangan tentang beliau. Mungkin secara hafalan beliau tidak di level jajaran ulama-ulama seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Mungkin secara kecerdasan di bawah Imam Ahmad, dan memang sebagian ulama mengatakan Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi itu tidak selevel dengan Imam Ahmad. Tapi apa kata Imam Ahmad? Kana ma'ahu aslul ilmi, beliau memiliki intinya ilmu, rasa takut kepada Allah. Itu intinya ilmu tuh itu. Bukan kemampuan mengeluarkan ayat, bukan retorika di sebuah majelis, bukan seorang ustadz yang jika mengisi kajian yang datang hadir,
Bukan, itu bukan inti ilmu. Inti ilmu takut kepada Allah. Dan itu dimiliki oleh Imam Ma'ruf Al-Karhi. Sebagai contoh saja, suatu hari hadirin, ada orang itu ngasih uang kepada Imam Ma'ruf Al-Karhi sebanyak 10 dinar. Sebanyak 10 dinar. 10 dinar sekarang berapa? 1 dinar 4,25 gram emas. 1 dinar. Ini 10 dinar. Harga 1 dinar tadi berapa? 4,25 gram emas. 1 gram berapa? Ibu-ibu jago kalau masalah emas. Ibu-ibu 1 gram berapa? Terserah, mau harga Antam, mau harga pasar Cikini, atau toko di bawah, terserah. Berapa? Mau cepat ibu-ibu, 600 ribuan Pak Ustadz. Berarti kali 4,25 kali 10, kira-kira berapa? 20 berapa juta? 25? 26? Hah? 25 jutaan. Dikasih tuh Imam Ma'ruf Al-Karhi 25 jutaan. Famar Rasail, begitu dapat 25 juta hadiah, dia lewat orang yang minta karena butuh gitu loh. Lagi orang butuh, miskin, butuh uang, minta. Antum baru dapat 25 juta. Terus ada orang BU, butuh duit, terus minta sama antum. Mungkin dia lihat dari kejauhan antum dapat 25 juta, dia datangin antum minta. Kira-kira antum kasih berapa? Berapa? 15 ribu? Ya Allah. Emang nggak mungkin jadi ulama kita kalau begini. 15 ribu. Fanawalahu iyaha. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi memberikan seluruh 10 dinar tersebut. Udah buat antum aja deh. 25 juta nih. Ya Allah. Udah buat antum. Dan habis beliau kasih, apa yang beliau lakukan? Saya kasih 25 juta tapi kita wifi dulu ya. Coba ke silaturahmi gitu. Wakana ya bagi. Nangis dia. Nangis. Thumma yaqul ya nafsu kam tabkin. Wahai jiwa, diajak obrol jiwanya. Wahai jiwa, udah berapa kali Anda menangis? Akhlisi takhallasi. Jiwa, ikhlaskan niat kamu ketika ngasih orang. Insya Allah kamu akan selamat. Nangis deh. Takut nggak ikhlas? Takut nggak ikhlas? Akhlisi, wahai jiwa, ikhlaskan niat kalau ngasih orang. Kan karena pengen dipuji. Jangan karena pengen dapat status, pengen di like banyak orang. Akhlisi. Antum bayangin 25 juta dapat langsung diserahkan sama orang spontan. Lalu orang itu bukannya bangga, bukannya senang, takut dia sama Allah. Takut nggak ikhlas. Takut ria. Takut diceritakan lagi di hari esok jadi sum'ah. Dan kita tahu media di zaman itu nggak seperti sekarang. Sekarang media untuk ria luar biasa hadirin. Walaupun kita tidak salahkan medianya, media tetap media, bisa baik dan bisa buruk. Akhlisi takhallasi. Ikhlaskan niat kamu, tolong ikhlaskan niat kamu, nangis deh. Takut nggak ikhlas? Coba kita tinjau diri kita. Berapa kali kita ngasih orang, terus kita takut nggak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Atau kita kepedean? Bahkan bukan hanya kepedean, kita klaim tuh dengan gampang. Nggak, pokoknya kalau ana tuh kalau ngasih ikhlas Pak Ustadz. Subhanallah. Padahal Imam Susi mengatakan, man syahida ala ikhlasil ikhlas, faqad ihtaja ikhlasul lil ikhlas. Barang siapa yang mengklaim dirinya ikhlas saat beribadah, rasanya keikhlasan yang dia klaim tersebut perlu direvisi kembali.
Al-Imam Susi ini laki-laki ya, bukan perempuan ya. Makanya sebagian ulama mengatakan salah satu tanda orang itu ikhlas, khawatir amalannya tidak ikhlas kepada Allah SWT, takut. Makanya kata Imam Ahmad, kana ma'ahu aslul ilmi. Ma'ruf mungkin bukan orang yang paling cerdas, Ma'ruf bukan orang yang paling kuat hafalannya, Ma'ruf mungkin bukan orang yang paling jago beretorika, tapi dia punya inti dari ilmu. Inti dari ilmu, takut kepada Allah. Takut. Bayangkan, kalau orang maksiat takut, semua kita sepakat. Orang habis zina nangis, itu aja orang udah kagum. Alhamdulillah akhirnya sadar juga nih orang. Nangis dia tuh. Mana tuh orang? Lagi nangis Pak Ustadz. Alhamdulillah, seneng kita. Ini habis kasih 25 juta nangis, bayangkan. Dan takut gak ikhlas. Mereka tuh main di level itu hadirin. Kasih 25 juta. Habis ibadah nih, nangis. Takut gak ikhlas. Sedangkan kita maksiat, tenang-tenang aja. Tetap merasa diri senior, merasa diri alim, merasa diri kenal sana, kenal sini. Padahal maksiat. Ya pantas kita nggak jadi ulama. Ulama ibadah takut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah masuk adzan Isya. Oke, kita lanjutkan pada salat Isya. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita setelah kita bersama Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, kita beralih ke seorang ulama besar, Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Ada seseorang yang bertanya kepada Al-Imam Asy-Sya'bi. Kata orang ini, aftini ayyuhal alim. Tolong berikan fatwa kepadaku, wahai ulama. Jadi orang ini memanggil Imam Sya'bi dengan sebutan ayyuhal alim, wahai seorang ulama. Apa kata Imam Sya'bi? Kata Imam Sya'bi, innamal alim man yakhafullah. Kata beliau, sesungguhnya orang yang alim, sesungguhnya seorang ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli ilmu mengatakan Imam Sya'bi memberikan pesan, saya masih jauh dari kriteria ulama. Mungkin saya tahu banyak ayat, saya tahu teori, saya tahu hukum, tapi ketika Anda memanggil saya dengan sebutan ulama, ulama itu orang yang takut kepada Allah. Dan kayaknya saya belum berada di level itu. Subhanallah. Padahal siapa yang nggak tahu ilmunya Al-Imam Asy-Sya'bi? Kata Sufyan bin Uyainah, ulama unnasi thalatha. Ulamanya manusia itu cuma 3 orang. Ibnu Abbas fi zamanih. Yang pertama Abdullah bin Abbas di zamannya. Yang kedua Wasya'bi fi zamanih. Yang kedua Imam Sya'bi di zamannya. Wathawri fi zamanih. Dan yang ketiga Sufyan Ats-Tsauri di zamannya. Allahu Akbar. Ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar. Bahkan Abdullah bin Sirin itu pernah mengatakan, ilzami Sya'bi. Anda tempel terus tuh Imam Sya'bi, duduk di majelisnya, ngaji sama beliau, tanya masalah agama sama beliau. Ilzami Sya'bi, jangan dilepas nih sosok. Ini ulama besar. Ilzami Sya'bi. Siapa yang mengatakan? Muhammad bin Sirin. Terus kata Muhammad bin Sirin, falaqad ra'aituhu
falaqad ra'aitu yustafta wa ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Saya pernah ngelihat dengan dua mata kepala saya, Al-Imam Asy-Sya'bi itu ditanya dan di tengah-tengah beliau sahabat itu di mana-mana. Jadi orang nanya Imam Sya'bi padahal di sana ada sahabat. Karena Imam Sya'bi itu bertemu dengan 500 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang bukan nanya sebagian sahabat, tapi nanya beliau. Ini alim besar. Tapi begitu ditanya, aftini ya ayyuhal alim, saya minta fatwa wahai seorang ulama. Saya bukan ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu baru ulama. Makanya ini ucapan dari Sufyan bin Uyainah, orang yang paling jago dalam bertakwa, askatuhum fil fatwa, justru yang paling banyak diem dalam berfatwa. Kenapa? Takut sama Allah, takut salah jawab, takut diadab sama Allah karena berfatwa tanpa ilmu. Makanya begitulah Imam Asy-Sya'bi. Kata Imam As-Salt, ma balagha ahadun mablagha Sya'bi, tidak ada seseorang pun yang selevel dengan Imam Sya'bi. Aktsaru minhu yaqulu la adri, yang paling banyak mengatakan saya nggak tahu. Jadi nggak ada seorang pun yang selevel dengan maksudnya tidak ada seorang pun yang selevel dengan Imam Sya'bi dalam mengatakan saya nggak tahu. Jadi kalau dilihat dari ulama zamannya yang paling sering bilang saya nggak tahu, ya Imam Sya'bi. Saya nggak tahu. Apa hukumnya? Saya nggak tahu. Apa hukumnya? Saya nggak tahu. Apa hukumnya? Saya nggak tahu. Kenapa? Takut sama Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Coba bandingkan dengan kita. Baru baca satu buku, baru dengar satu kajian, haram. Langsung bilang gitu. Ini kan udah jelas hadisnya dhaif. Hadirin sabar. Padahal dalam masalah itu khilaf para ulama. Dan masalah pelik. Dan kita baru baca satu ayat, baru baca satu hadis, langsung bicara ini, bicara itu. Imam Sya'bi yang paling sering bilang nggak tahu, beliau. Padahal satu dari 3 ulama dunia, sejajar dengan Abdullah bin Abbas, dengan Sufyan Ats-Tsauri. Bukan kata saya, tapi kata Sufyan bin Uyainah. Padahal kata Imam Muhammad bin Sirin, ilzami Sya'bi, tempel terus Imam Sya'bi itu. Jangan dilepas, duduk di majelisnya, belajar sama beliau. Tapi takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini para ulama kita, itulah alasannya kenapa Imam Malik diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Ta'dhimul Futyah. Imam Malik itu kalau ditanya, itu wajahnya pucat seakan-akan beliau berhadapan dengan surga dan neraka. Takut sama Allah. Ini kalau salah jawab gimana? Di majelisnya Sa'id bin Musayyib, hadirin, itu seringkali jamaahnya dengar beliau tuh doa Allahumma sallim salim, Allahumma sallim salim. Ya Allah, selamatkan saya, selamatkan saya, jangan sampai saya salah ngomong, nanti diadab sama Allah. Jangan sampai salah menerangkan, nanti diadab sama Allah. Allahumma sallim salim. Itu para ulama, hadirin, takut sama Allah. Jadi kita nggak bicara ghibah. Jadi mereka itu levelnya sudah di atas yang jelas-jelas haram ya. Ini mereka takut itu berbicara tentang ayat, berbicara tentang hadis, padahal mereka kuasain. Mereka khawatir dalam dakwah, bukan khawatir pada saat ngomongin orang. Itu bukan level mereka lagi. Ini khawatir salah bicara. Sa'id bin Musayyib ketika bilang Allahumma sallim salim itu bukan di majelis ghibah, bukan di majelis hoax, ini di majelis ilmu. Ya Allah, selamatkan saya. Karena takut sama Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama.
orang yang berilmu atau orang yang belajar. Jadi bangun perasaan ini di dalam hati kita, hadirin sekalian. Inti ilmu tuh ini. Bukan berapa pengalaman kita kajian, bukan berapa ustadz yang kita kenal, bukan kedekatan kita dengan para masyayikh, bukan. Itu bagus, tidak ada yang minus di sana, tapi bukan inti ilmu. Inti ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti ilmu. Dan itu membuat para sahabat begitu luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ulamanya wanita, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Mulaika, dan antum bisa cek dalam Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim, ketika Abdullah bin Abbas menjenguk Aisyah. Abdullah bin Abbas minta izin. Begitu bertemu dengan Aisyah, apa kata Abdullah bin Abbas? Ya ummah, wahai ibuku. Karena istri Nabi adalah ibunya orang-orang beriman. Absyiri, bergembiralah. Dimotivasi nih Aisyah. Nama juga lagi sakit, dimotivasi. Wallahi ma bainakum wa baina an tulqi Muhammadan wal ahibbah illa an yufariqa ruhuki jasadaki kunti ahabban nisa'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilaih. Kata Abdullah bin Abbas, wahai ibuku, bergembiralah. Sesungguhnya posisimu di hadapan Nabi dan para sahabatnya ketika engkau wafat nanti, engkau adalah istri Nabi yang paling beliau cintai. Jadi jika engkau wafat, posisimu, bargaining positionmu gitu bahasa sekarang, itu istri yang paling dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan keutamaan Aisyah, dan memang benar Nabi paling cinta dengan Aisyah. Kan pernah ditanya, siapa yang paling dicintai oleh engkau ya Rasulullah? Aisyah. Lalu siapa? Abuha, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lalu diingatkan lagi tentang keberkahan Aisyah. Kata Abdullah bin Abbas, halakat kiladatuki bil abwa fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltaqituha falam yajidu ma'a. Ingat nggak ketika kalungmu hilang wahai ibu? Dan akhirnya itu Nabi dengan satu pasukan nggak jadi berangkat, artinya tetap stay, tidak jadi melanjutkan perjalanan, hanya dalam rangka mencari kalungmu yang hilang. Bayangkan satu kalung itu satu pasukan nggak jadi melanjutkan perjalanan, sibuk nyari kalung sampai mereka kehabisan air di daerah tersebut. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah turunkan surat An-Nisa ayat 43 tentang tayammum. Fakana dzalika bisababiki wa barakatiki. Lalu kata Abdullah bin Abbas, dan ini semua setelah taufik dari Allah, itu berkat kamu dan keberkahan kamu wahai ibuku. Jadi kita ngerti syariat tayammum ini gara-gara kamu. Dan ini keberkahan kamu. Gak, setelah taufik dari Allah, kalau bukan karena kalungmu yang hilang, itu kita nggak ngerti bagaimana tayamum. Ini berkah nih.
Diangkat sama Abdullah bin Abbas. Ma anzalallahu ta'ala li hadhil umma min ar-rukhsah. Dan tidaklah Allah menurunkan rukhsah kecuali karena kamu. Rukhsah tayammum. Wa kana min amri mistah makan. Fa anzalallahu ta'ala bara'atiki min fawqi sab'i samawati. Terus Abdullah bin Abbas bicara depan Aisyah. Dan begitu juga dengan kasus saat Mistah dan beberapa orang terfitnah sehingga mereka ikut memfitnah engkau. Hadithatul ifki. Fa anzalallahu ta'ala bara'atak. Lalu Allah turunkan ayat untuk memutihkan namamu dari atas 7 lapis langit. Falaisa masjidun yudhkarullahu fi illa wa sya'nuki yutla fi. Dan tidaklah satupun masjid yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah kecuali engkau akan disebutkan dan dibahas dalam masjid tersebut. Artinya tidaklah dalam masjid, dan dalam masjid itu imamnya membaca ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, diantaranya surat An-Nur, kecuali di situ ada tentang dirimu. Ini kemuliaan, keagungan. Gak ada wanita lain seperti kamu, diputihkan dari atas. Dan semua orang nginget terus kisah tentang hadithatul ifki, betapa sucinya engkau wahai ibu, bagaimana bertakwanya engkau wahai ibu, bagaimana terhormatnya engkau wahai ibu. Disbangga-banggakan Aisyah, dan memang Aisyah pantas untuk mendapatkan kalimat Abdullah bin Abbas. Apa kata Aisyah? Antum kalau jadi Aisyah bilang apa? Coba. Jasa antum mau meninggal nih, ini kan muka-muka mau mati semua nih, ya, dan yang bicara juga. Terus ada orang sebutkan jasa-jasa antum yang buat kajian di tempat A, kajian tempat B, terus banyak ustadz kenal sama antum, senang waktu antum sakit dikunjungi ustadz A, ustadz B, ustadz C. Perasaan antum gimana? Mari kita simak apa yang dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya bena Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, da'ni minka wa min tazkiyatik. Tinggalkan aku dan tolong keluar sekaligus kamu bawa pujian-pujian kamu tadi. Tinggalkan aku, tolong kamu keluar. Dan sekalian, jangan keluar seorang diri. Yang tadi pujian-pujian tadi itu tolong dibungkus lagi, dibawa pulang. Lawaditu anni kuntu nasyan mansiya. Aku berharap aku lupa dan dilupakan. Aku berharap lupa dan dilupakan. Aku bukan siapa-siapa, aku pendosa. Semoga Allah lupa sama saya. Sebagaimana semoga manusia lupa sama saya. Dan udah gak ada yang ingat. Semoga gak dibangkitkan. Dalam riwayat yang lain kata Aisyah, la hajata li bitazkiyatik. Saya gak butuh pujian engkau wahai Abdullah bin Abbas. Saya paling tahu dosa saya. Saya paling tahu kesalahan saya. Saya paling tahu khilaf saya. Saya hanya berharap nasyan mansiya. Saya dilupakan. Saya berharap Allah merelakan saya, nggak dihisap saya ini. Karena kalau dihisap, saya khawatir masuk neraka. Saya khawatir tidak bisa masuk surga. Semoga saya dilupakan. Allah Akbar. Aisyah. Ribuan hadis tuh di otaknya. Antum berapa ribu hadis? Terus tenang-tenang saja. Gak ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini yang hidupnya senantiasa mensupport suaminya, senantiasa ilmu. Sedangkan kita yang belajarnya pun nggak, kalaupun datang nggak 100%, kadang-kadang kita ngobrol terus banyak khilaf. Pernah nggak kita ketika jalan, semoga saya dilupakan saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalimat yang serupa diucapkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dan dalam Hilyatul Aulia lagi-lagi bersama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu salah satu orang yang bertemu dengan Umar ketika Umar ditusuk sebelum beliau meninggal. Lalu lagi-lagi Abdullah bin Abbas ingin mensupport Umar. Abshir ya Amirul Mukminin. Bergembiralah wahai Amirul Mukminin. Fa innallaha qad massara bikal amsar. Allah telah bukakan negara-negara atau negeri-negeri itu melalui diri Anda. Palestina dibuka oleh Umar. Wa dafa'a bikan nifaq, dan Allah telah usir kemunafikan melalui dirimu atau dengan dirimu. Wa afsha bika rizqa, dan Allah telah memakmurkan umat Islam dengan dirimu. Apa kata Umar bin Khattab? Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang diriku berada di dalam genggamannya, lawaditu anni kharajtu minha kama dakhaltu fiha la ajra wala wizra. Saya hanya berharap ketika saya keluar dari dunia ini persis seperti saya masuk ke dunia ini, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Dalam riwayat lain, la li wala alayya. Saya berharap skornya 0-0 atau 1-1. Apa maknanya? 0-0 nggak ada pahala, nggak ada dosa, atau 1-1. Saya hanya berharap, saya nggak muluk-muluk. Saya takut masuk neraka. Saya nggak muluk-muluk, saya hanya berharap jasa-jasa saya itu bisa menyamakan skor dan kedudukan yang lebih dulu dibuat oleh dosa-dosa saya. La li wala alayya. Ya Allah. Umar sosok yang Nabi katakan, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau ada nabi lagi setelah diriku wafat, Umar tuh orangnya. Itu harapan Umar yang Nabi SAW merekomendasikan, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang setelah diriku wafat, Abu Bakar, Umar. Itu takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Hilyatul Aulia juga Umar mengatakan, kalau nanti pada hari kiamat ada pengumuman dari Allah, seluruh manusia masuk ke surga kecuali satu orang, saya khawatir satu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allahu akbar. Itu yang buka Baitul Maqdis. Kita apa yang sudah kita buka? Itu yang berjihad dengan Nabi SAW. Itu yang pernah berinfak dengan setengah hartanya. Kalau seluruh manusia, nah, Umar gak mengatakan seluruh umat Islam, seluruh manusia, berarti kan ada Yahudi, ada Nasrani, itu semua dimaafkan tuh sama Allah. Seluruh manusia, itu ada Fir'aun di situ, Fir'aun. Kadang-kadang, ya saya ngemaksiat ya, tapi kan paling gak saya lebih baik dari Fir'aun lah Pak Ustadz. Ini Umar. Ada Fir'aun di sana, ada Haman di sana, ada Namrud, ada Qarun. Kalau Allah maafkan semua kecuali satu orang, kalau kita kan udah pasti Fir'aun pasti Pak Ustadz. Fir'aun, ini bukan aneh, Fir'aun pasti itu. Enggak ada. Saya khawatir nama itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itu ilmu, hadirin, ilmu. Bukan merasa paling suci, paling hebat. Bukan ngelihat orang, lupa sama diri sendiri. Enak kalau komentarin orang serang sana, serang sini, komentarin sana. Bahkan komentarin ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Umar bin Khattab. Katanya ngikutin para sahabat. Ini sahabat. Ini Aisyah.
Ini Umar. Dan ucapan lali wala alaiya bukan hanya diucapkan Umar atau Aisyah, ini diucapkan juga oleh Asy-Sya'bi rahimahullah. Ini diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ini metode para salafus saleh, takut sama Allah. Bukan ngungkit-ngungkit kebaikan, bukan ngebanggain ilmunya. Apa fungsinya ilmu? Apa fungsinya nilai? Apa fungsinya jamaah kalau kita masuk neraka Allah Jalla wa'ala? Nah, ini yang benar-benar diresapi sama mereka. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya para ulama. Udah jelasnya kalau udah petantang petenteng, udah merasa paling ini, paling hebat, udah jelas bukan ulama, udah tuh orang jelas. Karena ulama nggak demikian. Ini Umar. Syalbani itu rahimahullah, pakar hadis abad ini, itu pernah dipuji di majelisnya. Terus beliau apa? Senyum-senyum, cengar-cengir, nangis hadirin. Terus beliau mengatakan, beliau berhentikan itu pujian dan beliau mengatakan secara makna, saya ini hanya tuwailibul ilm. Beliau bukan mengatakan tolibul ilm ya, tapi tuwailibul ilm dengan ismu tasgir. Saya hanya penuntut ilmu junior. Ya kalau Syalbani junior kita apa hadirin? Playgroup. Iya, playgroup. Playgroup. Tapi PD-nya kan minta ampun nih. Udah kayak orang paling hebat sedunia. Tuh Syalbani, Tuwailib. Itu kalau kita lihat para ulama takut sama Allah. Gak berani macam-macam. Dan itu indahnya dunia ilmu tuh di sini hadirin. Makanya benar. Al-ilmu laisa bikathrati riwayah, innamal ilmu khasyah, kata para ulama salaf. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, banyaknya menghafal, banyaknya mengetahui. Inti dari ilmu itu rasa takut kepada Allah. Atau yang lebih tepat, bukan sebatas menghafal, bukan sebatas mengetahui, bukan sebatas menguasai. Menghafal, mengetahui, mengerti, itu semua positif. Tapi kalau kita hanya berhenti sampai di sana dan tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah, Anda bukan ulama. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar pada saat mau meninggal dunia itu pernah mengatakan, kata Ibnu Umar, sebagaimana dalam riwayat yang dikeluarkan Abu Nuaim, itu beliau mengatakan, waili illam yarhamni rabbi. Celaka Umar bin Khattab kalau diri ini tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Celaka Umar. Dia ngomong, celaka diri ini kalau Allah nggak rahmati saya. Takut sama Allah. Takut su'ul khatimah. Takut tergelincir detik-detik terakhir. Padahal ditusuknya di mana sih? Umar ditusuk di mana hadirin? Di klub malam, di diskotik, di Masjid Nabawi, jadi imam sholat. Tapi masih mengatakan, waili, celaka diri ini kalau Allah nggak rahmati saya. Sedangkan kita masih suka datang ke tempat-tempat yang haram atau minimal syubhat, tenang aja, nggak ada rasa takut sama Allah. Nah itu menunjukkan betapa kualitas ilmu kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Ini hakikat yang dipahami para ulama. Bukan sebatas euforia, bukan sebatas penuh, rame, tapi ada tidak rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan di pertemuan yang akan datang kita akan bahas
7 sisi bagaimana ilmu itu bisa melahirkan rasa takut kepada Allah. Kita akan bahas 7 rahasia. Kok Umar bisa begitu ya? Kok Aisyah bisa demikian? Kok Ma'ruf Al-Karhi bisa demikian? Ada 7 rahasia yang dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya, dan itu yang akan menjadi materi kita pada pekan depan insyaallah ta'ala. Dan sebelum kita buka sesi tanya jawab, yang pertama ada pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dan ini yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, kemungkinan kita akan ujian tanggal 28 April 28 April sampai ayat ini, dari bab kedua 28 April. Antum siap-siap nggak masuk. Siap-siap. Dan mulai pekan depan saya akan keluarkan resume dari awal bab kedua. Jadi mulai pekan depan kita punya 1 bulan sebelum ujian. Saya akan kirimkan resume dari awal bab kedua sampai terakhir, dan ini menjadi ujian kedua kita insyaallah ta'ala. Ya, tenang. Gembira boleh tapi nggak usah berlebih-lebihan. Antum rame itu karena gembira kan? Gembira boleh tapi jangan berlebihan. Saya tahu ini yang antum nantikan, ujian kedua, tapi jangan terlalu berlebihan juga senangnya. Itu. Yang kedua, saya dapat info ada hadirin yang dirahmati, ada musibah di ibu-ibu, ada yang handphone dan dompetnya diambil orang. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa yang pertama, tolong jaga barang kita masing-masing. Yang kedua, masih kita ingat kaidah para ulama, al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu ahada. Tempat yang suci itu tidak otomatis mensucikan semua orang yang ada di sana. Gitu loh. Jangan ini masjid tenang aja. Akhirnya kita biarkan tas kita tanpa pengawasan kita ketika kita sholat. Ini nggak tepat. Jangankan di masjid di Jakarta, di Mekah pun tanah haram itu tidak mensucikan seseorang. Oh tenang aja Pak Ustadz, kan ini Masjidil Haram. Gitu. Abu Jahal juga di Mekah hadirin. Abu Lahab tuh di Mekah juga tuh tinggalnya. Jadi tempat suci itu tidak mensucikan siapapun. Terus yang ketiga, semoga Allah mengganti yang diambil, dan antum nggak usah khawatir. Sekarang saya ingin ingatkan, dalam Islam itu tidak ada istilah uang dan barang kita dibawa orang, karena itu pasti balik. Kalau orang itu nggak kembalikan di dunia, maka dia akan kembalikan di akhirat, dan itu lebih menguntungkan kita. Tapi kerugiannya Ustadz 20 juta. Oh, anggap aja 20 juta. Saya ingin tanya, kalau 20 juta itu tidak hilang, kira-kira nih, antum pasti bisa mempertanggungjawabkan 20 juta itu di akhirat apa tidak? Di hadapan Allah, ketika Allah tanya nanti. Belum tentu bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi kalau udah diambil orang, maka 20 juta itu langsung berubah jadi pahala dan masuk ke rekening pahala kita. Ya namanya kan juga pencuri Pak Ustadz, kayaknya dia nggak punya pahala deh. Kalau dia nggak punya pahala, kita yang transfer dosa kita senilai 20 juta ke dia. Enak kan? Enak. Jadi safety itu tabungan antum safety, aman. Jadi nggak rugi. Jadi kalau itu barang sampai di kita, sampai kita meninggal, kan itu malatus alunna yauma idzin anin naim. Ditanya tuh, bisa jadi besok kita pakai untuk yang haram, kita nggak tahu. Kalau tuh duit bisa jadi kita belikan untuk barang
yang nggak ada manfaatnya, atau yang mubadzir, tapi begitu diambil orang 20 juta, misalnya 20 juta, itu akan langsung masuk ke dalam rekening pahala kita. Masya Allah. Jadi untung nggak diambil? Hadirin, ya masih tetap ragu-ragu. Untung nggak diambil? Untung. Siap diambil? Untung tapi belum siap lah Pak Ustadz. Ya pokoknya nggak usah. Dan yang terakhir yang terkena musibah, tolong ke belakang ya nanti ya. Ketemu dengan kami insyaallah taala. Oke. Yang berikutnya buat adik-adik. Pertanyaan buat adik-adik. Mana adik-adik kita nih? Oh ya. Pertanyaannya buat adik-adik yang cowok sama yang cewek ya. Sebutkan syarat diterimanya ibadah. Sebutkan syarat diterimanya ibadah. Siapa yang tahu? Pertanyaan sama buat yang Ada Ustaz. ada. Sebentar yang nggak usah pakai mic. Ntar dulu saya yang di depan. Ikhlas dan coba kita hold dulu ya. Yang akhwat apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama kamu siapa? Hunaifah. 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 Syarat diterimanya ibadah apa Hunaifah? Pertama ikhlas. Yang kedua? Kedua sesuai dengan contoh Nabi. Ini dari mama atau dari kakak? Hunaifah. Dari kamu atau dari mama? Mama. Dari Umi. Dari kamu atau dari mama? Dari Umi. Apa? Oh dari Umi ya. Ya. Karena bukan dari mama dapat hadiah. Ya, kan dari Umi bukan dari mama. Ya, jujur dapat hadiah. Kamu tuh masya Allah jujur tuh lebih mahal tuh. Takut kepada Allah kan gitu. Kalau cuman tahu itu banyak yang tahu. Kamu namanya siapa tadi? Jamara. Kira-kira jawaban kamu bener nggak? Kan beda tuh. Ikhlas dan mengikuti apa? Contoh Rasul. Jawaban kamu apa? Ikhlas dan ittiba. Bener nggak kira-kira jawaban kamu? Tapi kan ittiba bukan contoh Rasul. Ittiba apa? Nama kamu siapa? Tamara. Oh Damara, iya. Ya ittiba adalah mengikuti contoh dari Nabi SAW. Jadi Tamara dan siapa tadi? Enggak, Damara sama Hunaifah ya dapat hadiah yang akan nanti diberikan oleh panitia. Ya kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah menjaga antum dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz, ana mau tanya, pekan lalu ada dapat hadiah dari Ustaz karena menjawab pertanyaan surat Al-Mudaththir. Ustaz mengatakan hadiahnya dibagi. Dikarenakan banyak yang menjawab, tapi ana tidak tahu siapa aja orang yang menjawab pertanyaan tersebut Ustaz. Akhirnya hadiah tersebut ana
Apa nih? Ana apa? Ana untuk membeli kitab. Apakah itu dihalalkan, Ustadz? Antum minta halal sama yang jawab, jangan sama ana. Tapi ya insya Allah dihalalkan ya. Yang jawab kemarin siapa coba? Dihalalkan nggak? Nggak, yang lain yang nggak dapat. Wanita enggak. Ada juga perempuan. Enggak, laki-laki. Ya insya Allah boleh lah. Insya Allah dihalalkan ya. Insya Allah nggak apa-apa. Dan insya Allah kalau beliau baca, ya kitabnya dibaca atau dipajang? Jadi kalau setiap beliau baca tuh kitab, semua yang jawab itu dapat pahala insya Allah ta'ala. Ya. Jadi antum punya beban moral untuk baca tuh buku. Karena pertanggungjawabannya sama yang jawab tadi gitu. Iya. Apa kiat-kiat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas di tujuh rahasia atau 7 sisi, 7 pendekatan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab. Bagi saya sangat menarik penjelasan dari beliau. Insya Allah kita bahas di pekan depan. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Syukran atas ilmunya, jazakallahu wa iyyakum. Bolehkah kita menuntut ilmu ke banyak ustadz, bahkan juga menuntut ilmu ke ustadz-ustadz di luar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah apabila ajaran atau pendapatnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita ambil? Apabila tidak sesuai Al-Quran Sunnah, tidak kita ikuti pendapatnya yang tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah tersebut. Bolehkah sebagai penuntut ilmu kita belajar seperti ini, Ustadz? Syukran, barakallahu fiik. Hadirin yang dirahmati Allah, tergantung antum ada di level apa. Tergantung antum ada di level apa. Kalau antum pemula, kalau baru, beginner, saran saya kita dengar nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan nasihat dari saya. Al-Imam Syafi'i itu pernah menasihati gurunya, anaknya Harun Ar-Rasyid. Namanya siapa? Nama gurunya anaknya Harun Ar-Rasyid, Abu Abdis Samad. Jadi Abu Abdis Samad. Dan nasihat ini beliau sampaikan termaktub dalam kitab Al-Wasaya. Al-Imam Syafi'i ketika menasihati gurunya, guru anak-anaknya Harun Ar-Rasyid, beliau mengatakan gini, Isdihamul kalam fis sama' mudillatun lil fahmi. Banyak menyampaikan pendapat A, pendapat B, pendapat C di awal-awal orang itu belajar, itu justru bisa mudillatun, menyesatkan pemahaman murid kita. Jadi maksud Imam Syafi'i, ini kan anak-anaknya Harun Ar-Rasyid baru-baru, jelaskan satu referensi saja. Jangan pendapat A, pendapat B, pendapat C, dan seterusnya. Satu dulu aja. Satu dulu saja. Itu nasihat dari Imam Syafi'i, bukan nasihat dari saya. Dan beliau pakar, beliau expert di bidang ini. Beliau 1 dari 4 imam madhab. Ini hal penting. Ya simpel aja deh. Kalau antum punya anak antum harapkan bisa jago kimia. Tapi atau antum kursusin tuh, antum manggil guru kimia. Tapi setiap pekan gurunya ganti-ganti. Kira-kira tuh anak pinter kimia enggak? Pinter enggak? Kok nggak ada yang jawab? Nggak pernah kursusin anak? Pinter kimia enggak? Enggak, bingung nih anak. Ini pendekatannya beda, ini beda lagi, ini beda. Bingung, nggak pinter. Satu guru. Makanya ini nasihat dari Syekh Muhammad Mukhtar Shinkiti, pengisi Masjid Nabawi, salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama. Beliau pernah ditanya, saya mau belajar
Apa nasihat antum buat saya? Majelis-majelis mana saja yang saya datangi. Apa kata Syekh Kiti hafidhahullah? Kata Syekh Kiti, Anda kan baru. Nasihat saya simpel aja. Cari guru yang tepat, lalu biarkan beliau bekerja untuk Anda dalam tanda kutip. Biarkan beliau mendesain semuanya, menentukan kurikulum, mengatur frekuensi dan seterusnya. Jangan di otak-atik. Tugas kita nyari guru yang tepat. Dan jangan kesana kemari. Dan ini bukan berarti majelis-majelis lain atau ustadz-ustadz yang misalnya kita nggak pilih itu bermasalah. Enggak. Sama seperti misalnya antum mau berobat nih. Kita punya masalah di liver atau kita punya masalah di jantung. La qaddarallah. Kira-kira antum akan datang ke satu dokter jantung atau antum akan keliling seluruh spesialis jantung di Jakarta? Seluruh spesialis jantung antum akan kelilingi? Enggak, satu. Atau untuk second opinion 2 atau 3. Dan komit sama itu. Dan ketika antum pilih dokter A, bukan berarti dokter B, dokter C, dokter D jelek, enggak. Ini metode pengobatan. Ibnul Qayyim mengatakan ahli ilmu itu dokter jiwa. Jadi bukan kesana kemari dan seterusnya. Itu nanti ketika antum berada di level yang lebih tinggi. Dan itu metode ilmu. Fikul muqaran, perbandingan madhab, itu setelah seorang penuntut ilmu mengkhatamkan fikih dalam madhab tertentu dari A sampai Z. Atau dalam bahasa yang lebih simpel, fikih perbandingan madhab atau fikih beda pendapat, itu sebenarnya kurikulum yang benar kalau pakai para ulama kita, itu setelah kita khatam fikih dengan satu pendapat, baru kita belajar 2 pendapat khilaf fi madhab. Lalu setelah khatam khilaf dalam madhab, kita belajar fikih muqaran bainal madhahib. Bukan langsung belajar perbandingan ini madhab A, B, C, D sebagai kita orang awam. Nggak mungkin bisa. Saya ingin tanya sama antum, di dalam ilmu fisika ada perbedaan apa tidak? Antum kapan pertama kali belajar fisika? SMP atau SMA? Oh ada khilaf, ada yang SMP atau SMA? Oke, yang ketika antum belajar di SMP atau di SMA, antum langsung belajar khilaf dalam ilmu fisika? Hadirin, filosofi pendidikan itu banyak kesamaannya. Belajar khilaf itu bukan di awal, tapi di level advance, di level intermediate. Nah, dengan metode kita datengin semuanya, itu sama saja kita membuka diri dengan khilaf. Karena kan pandangan setiap ustadz banyak yang berbeda juga. Silakan, tapi bukan ketika kita beginner. Beginner itu satu. Dan ini bukan fanatik. Dan tidak harus dengan ustadz A atau ustadz B. Cari yang ilmunya kokoh, antum serak, antum istiqomah dulu sama ustadz. Begitu khatam baru antum mulai kembangkan lagi. Jangan terus-terusan. Benar. Para ulama kita menulis misal Mu'jamus Syuyukh, buku khusus tentang biografi guru-guru mereka. Tapi itu setelah pondasi mereka kuat. Setelah pondasi mereka kuat, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan sekali lagi membaca atau mendengarkan keterangan dari orang yang tidak selaras dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu diperbolehkan bagi orang yang punya usul, yang punya perangkat untuk membedakan mana benar, mana salah. Kan ini pertanyaannya, boleh nggak kita duduk di majelis atau sosok yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, pertanyaan saya, ketika antum mau duduk di majelis tersebut,
buku usul Ahlus Sunnah mana yang sudah antum tamatkan, sehingga antum bisa memfilter. Orang yang memfilter itu setelah ketika punya perangkat. Antum harus punya alat sensor baru antum bisa mensensor. Kalau antum nggak punya alat sensor, gimana antum mensensor? Jadi coba tanya diri kita, pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sudah kuat atau belum? Buku apa yang sudah khatam? Buku apa yang sudah khatam? Usul Sunnah Imam Ahmad sudah khatam atau belum? Syarah Sunnah Al-Muzani sudah khatam atau belum? Asy'ari Al-Ajurri sudah khatam atau belum? Aqidah Salafu Ashabil Hadits sudah khatam atau belum? At-Tahawiyah sudah khatam atau belum? Syarahnya sudah khatam atau belum? Kalau antum belum pernah baca, jadi jangankan khatam, baca aja buku-buku itu, kayaknya baru dengar judulnya tuh Pak Ustadz. Lalu anda mau duduk, terus mau memilah-milih pakai apa hadirin? Kita fair-fair aja, katanya mau ilmiah, ya ilmiah harus begini. Jadi ini yang perlu kita camkan. Belum lagi kalau kita ngelihat para ulama klasik kita, mereka yang punya perangkat saja gak berani membiarkan syubhat masuk ke telinga mereka. Karena al-qulub dha'ifah wa syubhat khattafah. Hati itu lemah, syubhat itu menyambar-nyambar, kata para ulama. Masih ingat ucapan Imam Az-Zahabi, la'anallah az-zaka bila iman wal balada ma'at taqwa. Wa radiyallah anil baladati ma'at taqwa. Semoga Allah melaknat kecerdasan tanpa iman, dan semoga Allah meridhoi keawaman tapi disertai dengan ketakwaan. Masih ingat kalimat itu? Itu tentang siapa? Katanya masih ya. Mu'tazilah. Nama, saya butuh nama. Ibnu Rawandi. Bukan Erwandi, antum hati-hati. Oh Erwan, itu Ustadz Fadil hafizahullah ta'ala. Rawandi atau Riwandi, itu cerdasnya minta ampun. Dan kata Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan itu awalnya pemalu, pendiam, baik, lurus, tapi murtad jadi ateis. Ini bukan Mu'tazilah, itu fase berikutnya. Benar, beliau sebelum jadi ateis jadi Mu'tazilah dulu, tapi anti klimaksnya ateis. Kenapa? Karena suka duduk di majelisnya orang-orang ateis. Ketika dinasehati, dijawab, karena kan cerdas nih. Innama uridu an a'rif aqwalahum. Kata dia, saya tuh duduk cuman pengen tahu pendapat-pendapat orang ateis aja. Kan juga saya pilih-pilih mana yang benar, mana yang salah. Sukses? Ya sukses jadi ateis. Dan antum gak lebih cerdas daripada beliau. Cerdas. Kan sudah kita jelaskan. Dia dibayar oleh seseorang Yahudi untuk menulis buku untuk menjatuhkan Islam. Bayangkan, dibayar, dijual tuh agamanya, dibayar untuk menulis tentang Islam, ditulis buku menjatuhkan Islam. Begitu dikasih bukunya, dia dapat fulusnya, dikasih duitnya, terus apa yang dia lakukan? Dia tulis buku lagi, membantah bukunya yang pertama. Terus dia ancam tuh orang yang kasih dia duit. Anda kasih saya duit tambahan, atau buku ini saya lempar ke pasaran, biar buku yang pertama nggak ada gunanya. Dibayar lagi tuh sama Yahudi. Bayangkan 2 tuh dapat. Antum bisa buat tuh buku kayak begitu? Kan gak bisa. Jadi sekali lagi, kita bicara data. Kita bicara data. Bukan bicara asumsi. Ini fakta.
Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan memudah-mudahkan diri. Ini takutlah kepada Allah, takut tergelincir. Jangan kepedean. Ini materi kita hari. Takutlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 140, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Gak boleh kita duduk. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan duduk sama mereka sampai ganti materi. Jadi sampai materinya tidak menyimpang. Oleh karena itu hadirin dan dirahmati Allah, ini yang mungkin perlu kita camkan. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan kaum muslimin secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya kepada penuntut ilmu yang berusaha untuk menjadi baik tetapi rasa takut kepada Allah masih sedikit, dan mohon Ustadz menasihati untuk penuntut ilmu yang masih main game online, film yang buang-buang waktu. Ya, terima kasih, jazakallah khairan. Yang pertama, ada fatwa dari Lajnah Daimah tentang main PlayStation. Hukum asalnya boleh, tapi ada kriteria yang harus kita camkan. Kontennya tidak haram. Jadi jelas pakaiannya, terus nggak ada hal-hal yang haram. Terus yang kedua, tidak melalaikan kita dari kewajiban. Terus yang ketiga, tidak berlebih-lebihan. Yes Kak, sebentar. Gitu loh. Seperti main apa tuh? Dulu tuh waktu saya SMA tuh ngetop apa? Winning Eleven dulu ya. Dulu ya, tapi sekarang saya nggak ngerti lah. Nah itu nggak boleh 3 jam, 4 jam kan nggak boleh. 5 menit aja, 5 menit main. Bisa nggak main 5 menit? Iya. Kan main hukum asalnya boleh, tapi semuanya aman. Gitu loh. Dan pakai suara dan seterusnya gitu. Jadi aman dari semuanya. Dan nggak ada nggak ada wanitanya yang kebuka aurat gitu loh. Gitu loh. Itu udah punah belum sih? Belum? Udah. Mana lagi nih? Ustadz, doakan kami agar tetap semangat kuliah karena saya dan teman-teman saya mulai malas kuliah karena ingin kajian terus. Juga minta semangat untuk seimbang mengejar dunia dan akhirat. Ada ustadz-ustadz sunnah lain yang mengatakan tidak banyak bertanya itu termasuk adab. Mohon pertanyaan ustadz. Pencerahannya ustadz. Iya, terima kasih, jazakallahu khair. Yang kedua dulu ya. Yang kedua, kita husnudzon kepada siapapun, apalagi kepada ahli ilmu atau ustadz-ustadz kita. Maksud tidak banyak bertanya itu pertanyaan yang nggak bermanfaat atau arahnya mendebat, show of force dan lain-lain. Adapun kalau bertanya mencari kebenaran, jelas ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun dalam surat Al-Anbiya ayat 7, dan jelas keterangan Abdullah bin Abbas bilisanin Saul. Saya ini bisa seperti ini setelah taufik dari Allah. Lisan saya tuh hobi nanya. Itu Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas sahabat. Dan kita berusaha meniti jalannya para sahabat. Dan saya yakin bukan itu maksud dari ustadz-ustadz kita. Jadi maksudnya pertanyaan yang nggak produktif, nggak jelas, dan niatnya nggak benar atau adabnya nggak tepat. Allah ta'ala bisawab. Adapun malas kuliah karena semangat ingin kajian terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus jujur, kita ini bakatnya di mana, hasrat atau passionnya ada di mana, terus kita totalitas di bidang yang membuat kita paling bermanfaat bagi umat. Itu poinnya. Jadi kalau memang bakat kita dan hasrat kita memang awalnya
ini kimia, ya udah antum totalitas di kimia. Tapi jangan lupa ngaji, jangan sampai drop out. Apalagi habis drop out cuman ngandelin kajian Sabtu malam, ya ini nggak bener juga. Kalau drop out antum harus masuk pondok, itu konsekuensinya. Kalau nggak hancur dua-duanya. Dan ini harus diperhatikan baik-baik. Orang tuh beda, nggak sama. Saya pernah pengalaman saya di pondok dulu, itu ada beberapa teman itu berhenti dari 2 PTN yang sangat terkenal dan berkualitas di Indonesia karena langsung berambisi untuk belajar agama secara khusus. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka rosip atau gagal di semester awal. Semester awal gagal. Padahal bagi kita itu semester yang gampang. Wong isinya cuma kitabus suar, masmuka ismi Muhammadun wa anta masmuka ismi Aliun. Kaifahal ana bi khair, gitu-gitu aja. Sobahul khair, sobahun nur, gitu-gitu aja. Gagal tuh dia. Bukan bodoh, bukan. Orang dia lulus PTN. Karena kan nggak semua orang yang punya kecerdasan eksak di waktu yang sama punya kecerdasan linguistik. Karena kecerdasan beda-beda. Sebaliknya pun juga demikian. Ketika kita bilang semester awal gampang, belum tentu kalau kita ikut ujian PTN dia kita lulus. Kullun ya'malu ala syakilatih, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang beramal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apa yang Allah takdirkan kepada dia. Makanya kan sabda Nabi apa kepada umat Islam? Al-mu'minil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan yang saling mensupport satu dengan yang lain, yang saling mendukung. Antum ketika ingin buat bangunan, isi bangunan itu apa? Masa pasir semua? Kan nggak mungkin. Kecuali kalau antum buatnya di Ancol, di Anyer, itu pun hanya istana pasir. Kalau antum ingin benar-benar buat bangunan seperti gedung ini, antum butuh pasir, antum butuh baja ringan, antum butuh beton, antum butuh batu, antum butuh batako, antum butuh air. Begitu juga dengan umat Islam, harus ada yang berperan sebagai pasir, harus ada yang berperan sebagai beton, harus ada yang berperan sebagai baja ringan, dan seterusnya. Itu analogi yang disampaikan Nabi SAW. Dan itu analogi yang simple, cerdasnya minta ampun. Dan itu kan Nabi punya tim yang komplit, hadirin. Tim yang komplit. Beliau punya penghafal hadis dalam diri Abu Hurairah. Di waktu yang sama beliau punya panglima perang dalam diri Khalid bin Walid, Usama bin Zaid. Beliau punya ahli budaya dan dalam diri Abu Bakar As-Siddiq. Beliau punya pengusaha-pengusaha yang siap mensupport dakwah dalam diri Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau punya pakar tafsir dalam diri Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Beliau punya sosok yang paling tahu halal haram dalam diri Mu'ad bin Jabal. Beliau punya dai yang retorikanya bagus dalam diri Hudzaifah misalnya. Oh, komplit tuh hadirin. Lihat, Khalid bin Walid, Nabi nggak suruh ngafalin hadis, enggak. Khalid bin Walid disuruh apa sama Nabi? Perang, gitu. Nggak disuruh ngafalin hadis. Ngafalin hadis Abu Hurairah. Karena semua orang tuh ada pos-posnya masing-masing. Yang terpenting bagi antum, apa yang paling bermanfaat itu deh. Kunci eksis hadirin bukan eksis di sosmed, bukan. Kunci eksis itu bukan banyak yang subscribe antum, bukan. Kunci eksis di dalam Al-Quran itu ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a. Buih itu akan hilang dengan cepat. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia itu yang akan eksis di permukaan bumi. Yang bermanfaat bagi manusia. Jadi setiap antum, selama bidang antum halal, antum langsung apa yang bisa Anda berikan, masterpiece apa yang bisa saya karyakan dan itu bermanfaat bagi umat Islam. Kalau itu berhasil dengan niat yang ikhlas, antum akan eksis. Antum akan eksis.
antum bisa berkompetisi dengan para ulama, dengan para ustadz. Kalau para ustadz dengan ilmu, antum dengan harta, dengan pemikiran, dengan support, dengan media misalnya. Dan karena belum tentu juga kalau kita banting setir, kita bisa bermanfaat. Cari bidang di mana kita bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin secara umum. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu. Ya, tunggu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya meyakinkan orang tua tentang keputusan yang kita pilih ya? Karena Ane ingin menjadi pengusaha sesuai sunnah, sementara ibu Ane tetap kekeh ingin Ane jadi karyawan dengan alasan untuk memanfaatkan ilmu semasa kuliah. Ya, terima kasih. Ya udah, antum buat perusahaan aja. Antum ownernya, antum karyawannya, antum jadi sopirnya. Jadi win-win tuh. Ya kan, ada tuh yang begitu tuh. Jadi pas ngerintis, dia yang jadi komisaris, dia yang jadi karyawan, dia yang jadi sekretaris, dia yang jadi security. Karena dia nggak gaji orang, dia aja sendiri. Itu yang pertama mungkin bisa ini. Yang kedua gini loh, coba bicara baik-baik sama orang tua. Dan lobby lah, ilmu lobby ini harus antum keluarkan. Gitu loh. Jadi misalnya kalau orang tua antum suka sate kambing, ya ngobrolnya jangan di rumah. Ngobrolnya di kedai sate gitu loh. Traktir dulu. Kalau orang tua antum suka soto Lamongan, ngomongnya di gitu. Pokoknya dibuat senang aja dulu gitu. Terus juga jelaskan bahwa ilmu semasa kuliah juga bisa diterapkan sebagai pengusaha. Tapi kalau udah deadlock gitu loh, antum sudah ke tukang soto Lamongan tetap nggak disetujui proposalnya gitu ya. Sementara waktu ikut orang tua dulu deh. Berkah soalnya, karena kan kita wajib mentaati orang tua selama tidak haram. Jadi karyawan haram nggak? Enggak, gitu. Udah ikut jadi karyawan aja, gitu. Jadi untuk sementara sambil antum lobby lagi, doakan orang tua, terus baik-baikin, gitu. Dan antum harus meyakinkan, gitu. Jadi kalau antum mau pengen jadi pengusaha, tunjukkan memang antum punya DNA entrepreneurship yang kuat, gitu. Punya sosok pemimpin pengusaha kan harus buat ambil keputusan. Dan mungkin orang tua antum nggak ngasih karena selama ini antum nggak jelas gitu loh. Kamu mau apa? Terserah papa aja. Mau apa? Terserah mama. Terserah gimana jadi pengusaha terserah. Jadi itu juga perlu dievaluasi. Kadang-kadang kita hanya nyalahkan pihak lain. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.